Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pembina SMK MU Lamongan Bapak Haji Salis Fahmi MM. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Ali Fadoli SPD MSI beserta semua jajaran guru SMK MU Lamongan. Sebelum acara ini kita mulai, alangkah baiknya kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan acara ini bisa lancar sampai selesai. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang bersangkutan dimohon untuk maju ke depan. Hadirin dimohon untuk berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Kepala SMK MU Lamongan. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Muhammad Yusuf SPD. Kepada yang terhormat Bapak Yusuf SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati pembina SMK MU Lamongan, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, beserta kegiatan dalam rangka pengimbasan aksi nyata modul 1 oleh guru kita, termasuk guru berprestasi dalam hal guru penggerak, karena tidak semua guru itu menjadi guru penggerak. Tidak semua guru yang dapat kesempatan tes itu masuk dan diterima menjadi guru penggerak. Ini salah satu di antara teman kita, Ibu Mufidah Isnaini SPD, salah satu peserta yang daftar berpartisipasi menjadi guru penggerak, dan alhamdulillah sampai saat ini beliau melaksanakan kegiatan dalam rangka tugas aksinya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Alhamdulillah dari sekian rangkaian kegiatan hari ini kita bersama-sama mendapatkan imbas, tapi imbas yang positif
Dari beliau nanti saya pikir banyak hal yang akan disampaikan. Oleh karenanya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mari bersama-sama kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tuntunan dan bimbingannya sehingga kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan pagi hari ini mungkin ini kegiatan yang perdana dan nanti ada kegiatan berikutnya. Dan mudah-mudahan ada kegiatan berikutnya. Karena apa? Kegiatan ini juga akan memacu kita, akan memberikan banyak pengalaman, pengetahuan kita sebagai guru kita. Dan saya yakin apa yang didapatkan oleh Bu Ida saat kegiatan ini berlangsung dengan banyak materi dan banyak tugas yang semuanya itu diwujudkan untuk memberikan motivasi, strategi, dorongan dan harapan besar untuk sekolah tersebut. Oleh karena itu pagi ini juga kami berharap kepada Ibu Wida apa yang didapatkan, apa yang diperoleh secara pribadi kali ini mohon untuk bisa diimbaskan atau ditularkan terutama pada rekan-rekan kita guru di SMKN Lamongan ini dengan harapan pengetahuan-pengetahuan baru, pengalaman-pengalaman baru yang selama ini belum kami dapatkan, belum kami terima karena mungkin hal ini juga baru diberikan oleh guru-guru penggerak sehingga teman-teman nanti mempunyai kemampuan, mempunyai pemahaman, mempunyai skill terutama dalam meningkatkan proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas, maupun bagaimana penanaman mental, akhlak, spiritual terhadap siswa kita sehingga harapan yang paling puncak bagaimana sekolah itu berkembang dengan baik, bagaimana proses kegiatan pembelajaran itu dengan baik, bagaimana kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah ini sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan tuntunan harapan oleh pemerintah yang juga itu merupakan tujuan dari sekolah, tujuan dan harapan dari orang tua yang telah menitipkan putra-putrinya kepada kita semuanya. Tidak ada salahnya ketika kita menimba ilmu sesama teman sejawat, sesama seprofesi. Tidak memandang usia, lebih tua siapa, lebih muda siapa. Karena kita semuanya masih butuh pengetahuan, masih butuh pengalaman, pemahaman yang ada kaitannya dengan tugas dan kewajiban kita sebagai guru di SMKN Lamongan ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti dan apa yang disampaikan oleh Bu Bida, terutama Bu Bida pada pagi hari ini bisa melaksanakan kewajibannya sebagai guru penggerak dengan baik, dan kita juga akan menerima imbas dari apa yang disampaikan nanti dengan baik, yang pada akhirnya kegiatan proses pembelajaran hasil dari apa yang kita perjuangkan di sekolah ini mendapatkan sesuatu yang baik dari sebelumnya. Kalau kemarin sudah dianggap baik, setelah ini akan jauh lebih baik, nanti akan jauh lebih baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah untuk kita semua dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik di SMKN Lamongan ini. Kurang lebihnya dan selamat sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bu Bida, dan kegiatan pagi hari ini bisa dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai dengan program yang direncanakan oleh Bu Bida. Yang paling akhir Bapak dan Ibu, Bu Bida juga memerlukan kerjasama. Mohon untuk sekiranya nanti
bila tidak ada kepentingan yang sangat mendasar, sangat mendadak untuk senantiasa mengikuti kegiatan ini sampai usai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf SPD kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni pemaparan materi pengimbasan atau sesi berbagi aksi nyata modul 1.4 oleh CGP Angkatan 7. Kepada yang terhormat Ibu Mufidah Isnaini SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK NU Lamongan, kepada yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK NU Lamongan dan Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan SMK NU Lamongan yang pada saat ini hadir untuk mengikuti acara sesi berbagi pengimbasan aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 7 SMK NU Lamongan. Bapak Ibu Dewan Guru, marilah untuk pagi ini bersama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa senantiasa beraktivitas yang insya Allah aktivitas kita menjadikan catatan amal ibadah kita dan kebaikan di dunia dan nantinya dicatat sebagai amal baik di akhirat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kejahiliyahan menuju jalan yang terang benderang melalui ajaran Islam yang beliaulah senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia hingga di akhirat. Bapak, Ibu, Guru SMK NU Lamongan yang hebat, perkenankanlah di pagi hari ini saya berbagi sedikit ilmu yang sudah pernah saya dapatkan selama 2 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak, yang mana pendidikan guru penggerak itu sebenarnya 9 bulan. Ini baru selesai 1 modul 2 bulan, dan setiap akhir modul setiap CGP harus melakukan pengimbasan atau sesi berbagi kepada guru-guru yang ada di sekolah masing-masing dengan harapan apa yang kita dapat selama pembelajaran itu bisa kita diskusikan, bisa kita sharing bersama untuk diaplikasikan, diimbaskan di sekolah masing-masing sehingga nantinya ilmunya menjadi ilmu yang manfaat barokah buat anak-anak dan sekolah. Harapannya pemerintah dengan adanya program guru penggerak ini bisa membuat kita semuanya, Bapak Ibu guru, semakin semangat berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian kita serta rasa syukur atau keikhlasan kita dalam mendidik putra-putri bangsa kita sehingga menjadi putra-putri bangsa yang punya karakter sebagaimana yang diharapkan pemerintah memiliki karakter pelajar Pancasila. Nyuwun sewu, mohon maaf saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling bisa atau sudah memiliki ilmu yang banyak, tidak. Tetapi sama saya juga belajar dan di sini saya mengajak teman-teman sekalian, marilah bersama-sama belajar, berkolaborasi dan saling bekerja sama, saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita tercinta ini, SMK NU Lamongan. Bapak Ibu guru yang berbahagia, langsung saja di sini saya akan memaparkan sedikit ilmu yang saya dapatkan selama pelatihan 2 bulan ini, terutama modul 1.4. Sebenarnya di modul 1 itu ada 4 submodul, yaitu 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. 1.1 terkait dengan filosofis Ki Hajar Dewantara dan tujuan pendidikan yang dipaparkan
Modul 1.3 terkait dengan bagaimana penyusunan atau harapan visi misi dari guru penggerak terhadap sekolah yang ditempati, dalam artian bagaimana nantinya bisa bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang lainnya untuk membuat suatu visi misi sekolah secara bersama-sama, berkolaborasi. Ya, dan yang 1.4 terkait dengan budaya positif. Dan ini tugas kami untuk pengimbasan, ini khusus di kaitannya dengan budaya positif, karena budaya positif atau disiplin positif ini sangat-sangat diperlukan bagi kita yang sangat mendesak di sekolah-sekolah, karena pemerintah berharap bisa tercipta nantinya dalam pendidikan itu pelajar Pancasila. Di modul 1.4 ini konsep utamanya ada 7 pokok bahasa. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Otomatis kita kan sekarang berada pada kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, sehingga di sini perlu disampaikan sedikit kaitannya dengan perubahan paradigma belajar kita. Kemudian yang kedua terkait dengan disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Karena nanti terkait dengan kebutuhan dasar itu yang membuat siswa-siswi kita bermasalah itu kemungkinan adalah kekurangan atau belum terpenuhinya 5 kebutuhan dasar manusia itu, sehingga dibahas di sini. Kemudian yang nomor 4, motivasi perilaku manusia. Bagaimana motivasi siswa-siswi kita atau guru-guru kita di dalam mendidik ataupun di dalam belajar. Dan yang kelima, posisi kontrol atau restitusi. Nah, ini sesuatu yang baru bagi kita nanti yang kaitannya dengan restitusi ya. Kemudian yang 6, keyakinan kelas. Yang dulu kita biasanya nyebutnya dengan peraturan. Sekarang dengan pembelajaran melalui PPGP kita mengenal perubahan istilah dengan keyakinan kelas. Karena perubahan istilah itu bukan tanpa alasan ya, karena nanti insya Allah saya paparkan sedikit mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan segitiga restitusi. Sebelum dari itu tadi saya sampaikan, saya perlu mengingatkan kembali bahwa tujuan pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara yaitu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan itu, jadi menuntun, kita hanya bisa menuntun anak-anak kita. Kita tidak bisa merubah secara total. Kenapa? Karena masing-masing anak sudah memiliki kodratnya masing-masing, yang satu sama lain jelas berbeda. Oleh karena itu tugas kita adalah menuntun mereka. Anak-anak bukan seperti kertas kosong yang bisa kita tulisi, tapi anak-anak sudah memiliki kertas yang sudah terisi. Kita tinggal menebalkan hal-hal yang baik sesuai garis yang ada, dan apabila ada yang kurang bagus maka kita menghapus, ataupun kalau tidak bisa dihapus kejelekan atau karakter anak, maka paling tidak kita bisa menuntut untuk mengurangi, sehingga anak-anak sadar bahwa ini nggak baik, seperti itu harus dikurangi atau dihapuskan. Yang bagus ini yang kita lanjutkan. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu hanya bisa menuntun, tidak bisa merubah mereka, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dalam hal ini pendidik itu hanya dapat menuntun ya, seperti yang saya katakan tadi, sesuai dengan apa? Hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi bukan dasarnya
kebetulan budaya kita di sekolah kita sudah ada. Untuk yang pertama tadi iman dan takwa, kita setiap hari sudah menerapkan apa? Sholat, doa sebelum belajar, sudah belajar. Kemudian ada sholat duha, ada sholat jamaah zuhur, ada istighosah. Alhamdulillah sekolah kita untuk penerapan dimensi yang pertama sudah oke ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan terus lebih baik dan lebih baik. Kemudian untuk yang kreatif, ya kita sudah menerapkan budaya positif kreatif. Mana buktinya? Setelah kita juga adanya kelas wirausaha, ya kan Bapak Ibu? Iya. Itu Bapak Fahmi selaku Bapak apa? Pembina kelas wirausaha. Tepuk tangan untuk Bapak Fahmi. Ya, terima kasih Bapak Fahmi. Iya. Cepat hadiah itu apa? Betul ya Kak ya. Iya. Itu jadi kreatif di situ sudah kita terapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan selain kewirausahaan anak-anak juga kreatif di dalam pembelajarannya ya. Kemudian Bapak Ibu gurunya juga jelas. Bernalar kritis. Nah, budaya bernalar kritis bagaimana? Anak-anak di SMKMU juga sudah kita budayakan bernalar kritis melalui kegiatan OSIS-nya, ya kan? Ya, pada saat rapat OSIS itu kan ada bagaimana cara membuat program kerja ya dan sebagainya. Intinya kita harus lebih mengoptimalkan lagi bersama-sama. Kemudian gotong royong, setiap hari Jumat kita juga sudah melakukan budaya gotong royong, ya kan Bapak Abdurrahman ya. Ibu-ibu wali kelas, Bu Irma, Bu Rika selaku BK, Bu Detri, Pak Teguh, Bapak Wakil Kepala Sekolah kita dan Pak Romli semuanya sangat antusias jika mengkoordinasi teman-teman, mengkoordinir anak-anak dan teman-teman untuk bergotong royong membersihkan sekolah kita. Berikutnya mandiri. Nah, tuh. Kita juga harus menerapkan budaya mandiri kepada anak didik kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di SMK ya, SMK itu harapannya setelah lulus kita bisa langsung bekerja anak-anak itu. Sehingga kemandirian perlu ditanamkan mulai sejak dini. Kita langsung pada makna disiplin ya, disiplin positif tadi. Disiplin di situ apa yang terbayang pada benak kita kalau kita berbicara tentang disiplin, Bapak Ibu? Coba Bu Irma, biasanya kalau berbicara tentang disiplin apa yang terbayang? Peraturan sekolah mungkin, kemudian peraturan yang ada di kelas juga, kedisiplinan anak-anak, mulai dari ketepatan waktu masuk kelas, kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Terima kasih ya, benar ya Bu ya. Kebanyakan
bukan karena dia bagus sekali ya Pak Rahman ya, tertekan anak-anak, terpaksa, seperti itu. Nah, harapan kita itu anak-anak memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri. Mereka melakukan sesuatu itu, tindakan itu, apapun itu tanpa sogokan. Sogokan itu hadiah ya dalam hatinya ya. Kemudian ancaman atau hukuman. Bapak Ibu, kita harus menghindari memberikan ancaman-ancaman atau hukuman kepada anak kita, karena memang itu menurut pembelajaran yang saya dapatkan itu kurang baik, dan hal ini memang benar ya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab. Nah, itu merupakan apa? Kebajikan universal. Semua itu ya, jujur, tanggung jawab, peduli, nah, itu santun. Nah, makanya kata-kata itu nantinya yang akan kita jadikan kata-kata keyakinan kelas atau sekolah kita. Kenapa? Kalau jangan membuang sampah sembarangan, jangan datang terlambat, itu peraturan yang nantinya akan berkonotasi negatif. Tapi kalau disiplin waktu, konsekuensi, tanggung jawab itu lebih mudah kita ingat dan lebih mudah diingat oleh anak-anak, dan anak-anak lebih paham saya kira. Kemarin saya sudah menerapkan keyakinan kelas. Ternyata ketika ada bel masuk, anak-anak sudah waktunya masuk, disiplin waktu anak-anak. Ya Bu, begitu juga gurunya. Kalau terlalu lama, jamnya sudah berganti ya. Anak-anak juga, Ibu disiplin waktu, oke. Seperti itu ya. Jadi bisa saling mengingatkan dengan kata-kata yang pendek, mudah diingat. Nah, bertanggung jawab, menghormati guru. Ketika saya menjelaskan, anak-anak ada yang ngomong, ada yang sibuk sendiri dengan aktivitasnya. Anak-anak masih ingat keyakinan kelas kita? Ya apa anak-anak? Menghormati guru. Oke, lanjut. Nah, seperti itu. Jadi mudah sekali bagi kita untuk mengingatkan mereka. Ya, kenapa? Ya kita ikuti proses. Artinya kita butuh proses, kita butuh kerjasama di antara kita. Seperti itu. Next, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Nah, kita anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar. Apa? Bertahan hidup. Saya, Bapak Ibu guru, anak-anak itu butuh makan, butuh apa? Sandang, ya, butuh papan. Nah, makanya ketika anak-anak itu ada yang bermasalah, mungkin karena lapar sehingga mengambil makanannya temannya, atau tidak diberi uang saku, berarti kan kebutuhan mereka kurang. Ya, sehingga muncul masalah. Ada yang malak temannya. Ya kan, ada kasus seperti itu kan Bapak Ibu? Ya, itu karena memang kebutuhannya itu apa? Tidak terpenuhi Bapak Ibu. Sehingga sebagai seorang pendidik itu harus menyadari dan tahu paham. Oh, ada kurangan kebutuhannya di sini. Makanya seperti ini. Sehingga kita bisa menuntut nanti. Kenapa nak? Kita adakan restitusi. Kenapa nak sampai mengambil ini? Ya, itu menurut kamu benar apa salah? Nah, kita tutup. Ya, sehingga mereka tuh nggak malah berbohong, takut karena nanti dihukum. Sudah ngambil, saya nanti kalau ngomong ngambil saya dihukum. Ya, nggak jujur akhirnya. Ya, begitu juga ketika misalkan nggak punya tempat tinggal, misalnya orang tuanya masih kontrak ataupun bahkan ikut bergabung dengan neneknya atau keluarganya, otomatis itu juga terkadang ada masalah bagi anak-anak kita. Mungkin apa mbak Bapak Ibu? Beda dengan yang sudah terpenuhi semua sandang pangan papannya. Makanya sebagai guru kita juga harus berusaha memahami itu. Jangan cepat-cepat kita tuh marah. Ikannya duluan. Kenapa kamu tidak masuk? Saya yakin setiap manusia itu memiliki karakter yang bagus pada awalnya, ya.
kebebasan kita. Dan misalnya kadang-kadang di kelas itu anak-anak ada yang merasa kurang bebas, tak suka, hanya keluar, ya mainlah dengan kesenangannya sendiri, bebas, tak mau mengikuti pelajaran. Misalnya ada kan seperti itu ya Bapak Ibu? Iya ada. Mereka kenapa? Karena memang dia membutuhkan kebutuhan itu. Cuman mereka belum bisa menempatkan kebutuhannya itu. Ya kayak makan, kita juga butuh makan ketika kita lapar. Tapi bukan pas di kelas sesuai pelajaran, ya kan? Tapi kalau mereka benar-benar lapar, kita sebagai guru harus memahami. Bu, izin saya mau minum sebentar. Kita harus memahami itu. Nantinya anak-anak pasti paham dan akan pasti menghormati kita, menghargai kita ketika kita juga menghargai mereka. Mungkin apa betul Ibu? Tapi kalau kita suka menghardik atau menghukum anak-anak itu ketemu Bu itu pasti atau Pak itu pasti nanti dihukum. Hanya menghindar. Mereka tidak malah mendapatkan penyelesaian atau solusi karena mereka menghindar dari kita. Mungkin apa betul? Iya. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, kasih sayang di rumahnya, misalnya sudah broken home, di sekolah tidak diterima teman-temannya, misalnya, atau bapak ibunya nggak mau mengetahui, nggak pernah kita tanya misalnya, kenapa? Ternyata dia broken home. Dan kita sebagai guru orang tua di sekolah harus memahami hal itu. Bagaimana kita bisa menuntun mereka, meskipun dalam kondisi broken home itu kita masih bisa menyelamatkan mereka untuk menuntut mereka ke jalan yang benar ya, atau menuju tujuan pendidikan yang diharapkan. Bapak Ibu guru, siswa dan semuanya pasti menginginkan tujuan pendidikannya tercapai kan? Mungkin apa betul? Pasti tujuan pendidikan yang tadi saya sampaikan di awal, mewujudkan anak didik yang selamat, bahagia ya, setinggi-tingginya, baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat tentunya. Kita kan berharap seperti itu. Kemudian penguasaan, terkadang ada anak-anak itu yang merasa berkuasa, sok berkuasa. Gini apa betul? Nah, kemungkinan itu karena dia kurang pemenuhan kebutuhan penguasaan. Di rumah mungkin tidak diakui, atau di rumah itu tidak diberi kepercayaan oleh orang tuanya. Padahal dia sudah SMA, merasa sudah dewasa. Ya, nah seperti itu. Dan mungkin seperti itu. Atau di kelas dia merasa bisa, tapi kok gak pernah dipanggil atau diperhatikan gurunya gak paham. Kan anaknya kadang-kadang minta diperhatikan satu persatu. Kadang-kadang, gini apa betul? Iya, kadang-kadang seperti itu. Lah, dia sok-sokan cari perhatian gurunya. Boy itu ganggu koncone, boy itu rame dengan temannya dan sebagainya. Itu kemungkinan karena memang dia ingin berkuasa, ingin diakui, ingin diperhatikan oleh bapak ibu. Seperti itu. Ya. Makasih. Next. Motivasi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu manusia memiliki 3 motivasi menurut Donny Gassen. Itu ada 3 motivasi atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini ada 1 motivasi untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Nah, ada kan kita, misalnya bapak ibu guru atau siswa datang tepat waktu mengerjakan tugas, tapi motivasinya tidak ingin dihukum. ada apa tidak? Ada. Ya, kadang-kadang kita juga sebagai bapak ibu guru juga gitu. Anak kepala raga, aku kok telat deh. Nah, itu bukan hanya bapak ibu ya, saya juga kadang-kadang seperti itu. Nah, kita menyadari itu. Makanya itu berarti motivasinya bukan dari dalam, intrinsik. Ada yang ditakuti atau ada yang di ketidaknyamanan. Misalnya nanti saya dihukum itu gak nyaman, atau saya ditegur itu tidak nyaman. Makanya saya harus datang tepat waktu, misalnya saya harus mengerjakan tugas seperti itu. Itu karena motivasi nggak nyaman. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Nah, itu nggak boleh berjangka panjang ya bapak ibu. Bagi kita sendiri atau bagi anak-anak itu nggak boleh berjangka panjang. Itu nanti akan mengkhawatirkan ketika di satu tempat sudah tidak ada motivasi ekstrinsiknya itu, dia seenaknya. Tidak
ajari atau harus kita bimbing anak-anak seperti itu. Nah, dari mana Bu kita tahunya? Dari mana kita tahunya? Kalau anak itu mengikuti peraturan yang ada atau disiplin positif yang ada di sekolah karena motivasi ekstrinsik, kira-kira Bapak Ibu bisa mengetahui enggak? Iya. Betul Bu ya? Ada cerita sendiri. Misalnya anak-anak itu waktu hari Jumat kan ada kegiatan pramuka, mohon maaf ya mbak-mbaknya. Kadang anak-anak itu gini, saya ikut aja Bu, karena takut nanti dihukum sama mbak-mbaknya. Mbak-mbaknya ini apa? Ya istilahnya itulah. Mungkin karena disiplin lah, disiplin anak-anak itu nanggapnya mbak-mbaknya galak-galak gitu, jadi takut. Terus pokoknya aku ikut aja Bu, nanti apa dihukum, padahal asli kepingin gak elu, tapi aku dihukum, ya wes selesai lah gitu. Terima kasih Bu Irma. Tepuk tangan untuk Bu Irma. Ya. Ya, ini juga masukan ya biar kita tahu bahwa ternyata memang anak-anak itu melakukan sesuatu aturan sekolah, tata tertib ataupun apa aja yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru ataupun oleh Mbak OSIS itu bukan karena motivasi intrinsik tapi ekstrinsik. Ya, nah itu kalau terus-menerus terjadi dan dialami oleh siswa, dampaknya kurang bagus Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena dia tidak memiliki kesadaran diri. Oh, saya ikut pramuka itu karena pramuka itu bermanfaat untuk hidup saya nantinya. Tidak ada seperti itu. Oh, pramuka itu menyenangkan. Dia masih belum merasa senang. Ya, nah makanya itu yang harus kita bekerja sama ya, kita garap bersama. Gimana caranya anak-anak itu kita tanamkan motivasi intrinsik dari dalam diri. Makanya disiplin itu berbeda dengan hukuman ya. Jadi kalau menginginkan seseorang itu disiplin, jangan pakai hukuman karena tidak efektif. Begitu juga Mas Adia. Nah, itu juga. Jadi harus berusaha menanamkan secara disiplin. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ada nggak muridnya Bapak Ibu guru yang melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan atau hadiah? Ada nggak? Bu Rika, ada nggak anak-anak yang belajar atau melakukan sesuatu tetapi mengharapkan hadiah atau imbalan? Ada nggak? Jarang ya. Nah, anak-anak kita bagus ya. Kalau kaitannya dengan itu anak-anak kita jarangnya seperti itu. Bapak Ibu guru juga tidak memberikan hadiah. Jadi tidak memberikan hadiah kepada anak-anak itu bukan karena kita pelit ya, tapi karena kita menyadari bahwa pemberian penghargaan kepada anak itu dalam jangka pendek terkadang memotivasi, tapi dalam jangka panjang itu membuat ketergantungan dan menurunkan motivasi anak untuk lebih baik. Kenapa? Aku begini saja sudah dapat hadiah tanpa melihat keluar. Di luar itu sudah kreatif seperti itu. Di sini sudah seperti ini saja sudah dapat hadiah. Nyaman dengan kondisinya itu saja, tidak ingin berkembang lebih baik. Berarti mematikan kreativitas anak. Itu kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini yang paling baik. Ini merupakan motivasi intrinsik atau dari dalam diri. Jadi kita melakukan sesuatu, anak-anak melakukan sesuatu, ya tindakan itu dikarenakan dia memang ingin menghargai dirinya, menghargai orang lain. Karena tahu saya menghargai diri saya sendiri, misalnya seperti itu. Kenapa? Saya mengerjakan tugas, berarti saya memahami materi ini. Dan aku nggak mengerjakan, saya nggak bisa tahu sejauh mana kemampuan saya. Berarti menghargai diri sendiri. Nanti menyampaikan tugas ini bertanya pada bapak ibu gurunya kalau nggak paham. Ya, seperti itu. Nah, jadi menghargai dirinya sendiri. Orang yang berbuat baik, orang yang melakukan kedisiplinan positif, atau orang yang tertib, ya, baik itu disiplin waktu, bertanggung jawab, mandiri, kreatif. Apakah mereka berarti menghargai dirinya? Menghargai dirinya kan? Berarti dia membuat dirinya lebih terhormat, ya apa tidak? Iya,
pembelajaran dimulai. Pak, motivasi apa? Motivasinya karena setiap manusia itu punya tanggung jawab. Selain tanggung jawab, kita kalau mengajar anak-anak nanti mata pelajaran yang kita ajarkan itu lebih efisien. Kita tepat waktu. Jadi pelajaran ini hari ini, pelajaran ini hari ini, selesai sampai akhirnya. Itu kita selamat dunia akhirat. Kata kamu Berarti motivasi apa Bapak Ibu Pak Yakin tadi? ikhlas. Motivasi yang ekstrinsik apa intrinsik? Intrinsik. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Bapak Yakin. Alhamdulillah. Ya. Motivasinya begini, karena di rumah itu waktu panen menghindari diperintah ke sawah, akhirnya berangkat sekolah pagi-pagi. Ya, itu berarti motivasi apa? Ekstrinsik. Kenapa? Menghindari ketidaknyamanan. Iya dah. Iya, yang pertama tadi ada. Menuju kenyamanan. Intinya tidak karena diri sendiri gitu loh. Bukan karena kayak saya tadi kan Pak Yakin tadi bilangnya saya punya tanggung jawab. Itu berarti kan sudah mengetahui apa? Mengetahui bahwa saya harus menghormati diri dan orang lain seperti itu. Tahu apa kebijakan secara universalnya, tahu bahwa itu memang kewajiban saya tanpa ditinggal. Seperti tadi bila di sekolah tidak ada peraturan mengharuskan guru datang tepat waktu atau tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat. Tidak ada atasan yang memuji Anda. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu dalam mengajar? Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk guru-guru SMPN. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan ya Bapak Ibu. Menurut Anda sekarang untuk anak-anak kita, ya, anak-anak kita ini dari 3 jenis motivasi itu manakah saat ini banyak mendasari perilaku murid-murid Anda, murid-murid kita ini di SMK itu motivasi apa ya? Apakah sudah yang ketiga semua? Kira-kira Bapak kami kan bagian ketertiban ya, pasti tahu. Anak-anak dan tepat waktu, anak-anak itu bagaimana? Apakah sudah memiliki motivasi intrinsik atau sadar dari dirinya? Bukan karena takut dihukum dan sebagainya. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir itu tadi cenderung begini. Percaya atau tidak, anak-anak itu masih motivasi ekstrinsik yang pertama, bukan yang kedua. Kalau ekstrinsik yang kedua itu karena ada hadiah, berarti ada prestasi di dalamnya, ada prestasi yang dimiliki sehingga dia berharap dapat hadiah. Kalau yang kedua, yang pertama itu murni karena ada khawatir tidak boleh masuk, sudah lebih jam, khawatir disuruh post up oleh Pak Rahman, khawatir disuruh berdoa di halaman di sekolah sebelum masuk. Motivasi ekstrinsik yang pertama, dan ini ya dianggap tidak masuk melekat di anak didik kita. Terus yang kedua, yang pertama tadi saya tertarik juga yang begini, kita bisa memahami anak ya. Maksudnya begini, ketika kita lapar, kebutuhan dasar anak tadi yang pertama, diantaranya ya sudah itu diantaranya begini. Ketika proses pembelajaran kita berjalan, anak-anak kita sambat lapar. Saya menyimpulkan kita tidak bisa memaksakan anak itu untuk bisa ikut kegiatan lagi. Artinya diberi kesempatan untuk bisa makan. Ini yang terjadi. Kita sudah sering kali memberikan kesempatan pada anak. Tapi kepercayaannya kita yang diberikan kepada anak itu selalu disalahgunakan. Saat ini yang terjadi. Ini masalah kita bersama. Kalau kita tidak baca yang disampaikan Bu Tita tadi, mungkin kita tidak membahasnya. Yang sering terjadi saat ini, petugas tiket mesti mengalami
Pak, beli minum, beli makan di luar. Kita tahu jam istirahat masuk sekian, keluar sekian, jam sekian. Tapi ketika kita diberi izin, kita memberikan izin pada anak, kebablasannya anak gak bisa mulai. Wani ninggal sepeda karo tasih daripada kembali. Nah ini barangkali nanti bersama-sama ada solusi. Mungkin dengan ini nanti kita juga bisa evaluasi kita bersama-sama, dan mungkin juga mohon maaf Bu Vida juga ada pemahaman dari teman-teman yang lain bagaimana ketika menghadapi masalah seperti itu. Terima kasih ya. Sebuah permasalahan yang unik memang ya di sekolah kita ada, bahkan mungkin di sekolah-sekolah lain juga seperti itu ya. Ketika anak-anak itu memang seperti itu ya, rata-rata ketika kita beri kelonggaran itu anak-anak itu terus memanfaatkan kelonggaran itu. Kepercayaan kita terkadang disalahgunakan. Nah, kembali lagi karena memang motivasi mereka itu bukan datang dari dalam dirinya, sehingga dia tidak mengetahui keyakinannya. Saya harus menghormati orang lain. Saya harus bertanggung jawab terhadap diri saya. Waktunya saya belajar, tapi saya kok keluar. Nah itu memang harus diproses ya, harus diproses. Anak-anak seperti itu, seperti ketika kita sudah membuat suatu aturan yang terlambat bisa ngisi atau dicatat, itu kita upayakan Bapak Saudara kebetulan ada di sini ya. Kita bisa melakukan follow up ya untuk mengevaluasi anak-anak ini yang sering terlambat siapa. Nah, kita petiti satu persatu. Kalau itu sedikit yang terlambat mudah ya Bapak Ibu. Tapi kalau banyak yang terlambat, mungkin kita bisa kita buat sosialisasi seperti ini. Anak-anak sebagian wali kelas didampingi BK dan didampingi pimpinan atau siapa yang sekiranya bisa dipercaya anak-anak. Nah itu kita gilir-gilir. Sering-sering kita mengadakan sosialisasi tentang keyakinan kelas dan
efektif, bahkan akan mematikan. Di situ ada merusak hubungan. Kok bisa merusak hubungan? Bu, penghargaan sifat iri. Anda pernah memberikan penghargaan kepada murid? Bapak Ibu ada yang pernah memberikan hadiah atau pujian kepada murid, tapi sih oleh pujian atau oleh penghargaan muridnya ikut terus? Pernah enggak? Halo? Pernah ya? Iya, pernah. Nah, akhirnya kita nggak tahu ada satu murid di pojok sana itu iri, stiku, kono liolita. Ada yang nggak seperti itu? Ada. Makanya penghargaan itu juga tidak efektif karena sisi negatifnya juga banyak. Ya, mematikan kreativitas juga tadi sudah saya jelaskan. Memotivasi dalam diri hilang, motivasi dalam diri hilang, muncul ketergantungan. Akhirnya apa? Motivasi dalam dirinya hilang. Bukan karena apa? Bukan karena sadar bahwa itu tanggung jawab, bukan karena sadar karena itu harus saya mandiri, tapi karena apa? Tergantung pada bapak ibu, Pak Teguh misalnya suka ngasih hadiah, enak Pak Teguh, kok ditukar bakso, misalnya seperti itu. Itu motivasi yang bisa menghilangkan motivasi intrinsik seseorang kalau kita teruskan. Ya, kalau dalam jangka pendek bolehlah sekali-kali ya kita memberi hadiah, tapi jangan terus menerus ya, karena terkadang seorang ibu guru itu apa? Butuh memberikan bentuk penghargaan berupa ucapan ya atau verbal ataupun hadiah berupa karena apa? Karena rasa sayang. Ada iki lho cek patu yo, ada iki sik pinter yo, ada iki sik tawa tulis yo. Ya, kadang-kadang kita nggak nyadar itu seperti anak kita, akhirnya kita beri apa? Hadiah. Nah, kita beri reward. Kita nggak nyadar. Nggak apa-apa kalau sekali-kali ya, karena memang kita sangat bangga kepadanya. Tapi usahakan jangan terus-menerus dan jangan sampai diketahui banyak teman-temannya, gitu loh. Jangan diumumkan, ini saya beri ini ya karena dia bangga dengan anak ini nilainya selalu 100, anak ini selalu begini. Nah itu dampaknya tidak apa? Tidak positif. Kenapa? Karena siswa lain merasa dibanding-bandingkan. Bapak ibu guru kan dibandingkan tak mau ya? Iya. Bapak ibu guru juga nggak mau kalau dibandingkan, siswa juga tak mau kalau dibanding-bandingkan. Seperti itu. Kemudian merampas hak menghargai diri. Loh Bu, kok bisa penghargaan bisa merampas hak menghargai diri? Contohnya saja, kita di rumah ya, kita punya anak kecil misalnya belajar membaca, Pak Abdurrahman anaknya masih kecil ya, belajar membaca. Bisa, ayah aku bisa membaca. Dia bangga, dia bahagia. Terus akhirnya Pak Rahman ngasih, iya nanti tak berikan es krim. Akhirnya anak apa? Ketika dengan kebahagiaan dia bisa, dia bangga, diganti dengan es krim. Berarti kebahagiaan saya hanya cukup es krim ini aja ya. Padahal ini lebih saya bangga itu. Iya kan? Nah akhirnya apa? Bisa mematikan hak menghargai dirinya sendiri. Ya, tapi bukan mati plus gitu Pak. Cuman akhirnya tadinya bahagia banget karena bangga dengan kemampuannya atau potensinya, tanya lu aku nggak oleh es krim. Nah, ya usia nggak apa-apa, tapi tetap senang karena dapat hadiah. Semua hadiah kan menyenangkan ya, menyenangkan seperti itu. Siapa tahu anaknya menginginkan dapat juara 1 misalnya, pinginnya dapat apa gitu. Ternyata ayahnya ngasih itu, akhirnya kebahagiaan itu cuma ini. Iya kan? Ada yang seperti itu kan? Iya. Ya, gagal dalam membuat anak-anak lebih apa? Lebih punya disiplin positif. Bukan gagal secara totalitas belajarnya enggak, tapi gagal dalam menumbuhkan motivasi dirinya, tanggung jawabnya, jadi berkurang. Ya, kebijakan universalnya terhadap yang ada pada dirinya bisa berubah karena motivasinya tidak pas, tidak intrinsik. Konsekuensi sama restitusi ini identitas sukses, karena di konsekuensi penguatan jangka pendek itu boleh. Konsekuensi, contoh konsekuensi apa? Misalnya ada seseorang yang menumpahkan air ya, atau esnya, otomatis konsekuensinya apa? Membersihkannya kan? Ya. Kemudian perlu monitoring. Nah ini konsekuensi ya Bapak Ibu. Kita terkadang sudah membuat aturan bahwa
misalnya seperti itu. Kalau itu berikutnya tidak dimonitoring berkelanjutan, maka tidak akan ada dampak positifnya. Iya kan Bapak Ibu? Nah, makanya itu perlu monitoring berkelanjutan. Jadi konsekuensi pun itu perlu dimonitoring. Kemudian murid menghormati peraturan, itu konsekuensi, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kenapa? Seperti tadi, seharusnya saya itu maunya minta maaf ke anaknya, tapi sama ibu guru dipanggil. Kan sanksi atau hukuman, sehingga dia merasa dengan hukuman tersebut sudah menebus kesalahannya dia. Akhirnya kehilangan waktu untuk meminta maaf. Seperti itu, jadi namanya restitusi. Nah ini yang paling bagus ya. Identitas suksesnya konsekuensi juga bisa sukses, anak-anak bisa pertama motivasi individunya dirinya. Tapi yang paling, insya Allah yang paling tepat itu di restitusi. Kenapa? Karena di restitusi itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, makanya jangka pendek, tapi jangka panjang. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, dan murid menghormati diri dan orang lain. Dari kontrolnya, diri pemegang kontrolnya. Jadi anak sebagai pemegang kontrolnya, bukan kita. Kita hanya menuntun. Nah, di restitusi itu anak-anak punya semangat untuk memperbaiki kesalahannya. Kok bisa Bu? Karena di restitusi itu kita mengajak anak untuk apa? Berdiskusi, untuk memvalidasi kesalahan dia, identifikasi tentang dirinya. Kenapa sampai melakukan seperti ini? Iya nak, kamu memang manusia itu pernah melakukan salah. Ibu juga atau bapak juga pernah. Tapi kan nggak seharusnya seperti itu. Nah, kamu kan bisa seperti ini. Gimana menurut kamu? Nah, itu. Jadi diajar. Nah, kalau misalkan kamu melakukan itu, kira-kira dampak apa yang kamu dapat? Misalnya melakukan kesalahan gitu ya, mengerjakan tugas misalnya. Itu di dalam restitusi itu diajak untuk apa? Bernalar kritis. Dia memahami kesalahannya dan mencari solusi memperbaiki kesalahannya. Harusnya kamu bagaimana setelah ini? Tahu nggak kamu salah nggak? Kamu merasa salah nggak? Ya Bu, tahu salah. Terus harusnya bagaimana? Tak tahu. Ada kan yang ngomong kayak gitu ya? Iya. Gimana kalau kamu seperti ini? Kita tawarkan solusi. Nah itu di restitusi. Itu di restitusi seperti itu. Nah sehingga kita tidak memaksakan kehendak, tapi kita ajak anak untuk beranalisis kritis. Seperti itu. Nah sehingga anak tahu kesalahannya. Ketika besok kok melakukan lagi, sampai diri setelah ini nggak melakukan ini, kok masih ada beda lagi ke alasannya. Nah, setiap orang kan punya alasan ya, melakukan kesalahan pasti dilakukan punya alasan. Ya mungkin enggak, iya atau tidak? Kita pun seperti itu, lah. Kita tanya alasannya. Kita apa? Kita validasi kesalahannya, kita betulkan. Validasi itu berarti kita membetulkan dan kita tawarkan solusi. Kalau mereka tidak punya solusi sendiri, tapi kita tuntun sampai akhirnya dia memahami bagaimana seharusnya setelah ini. Itu di restitusi. Next, artinya restitusi di sini ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada prosesnya. Tadi saya ceritakan proses yang restitusi seperti itu tadi. Cirinya apa? Bukan penebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, jadi di dalam restitusi jangan buat anak itu menebus kesalahan seperti konsekuensi, tidak. Ya, tapi memahami kesalahannya, harus belajar dari kesalahan itu, memperbaiki hubungan. Gimana dia melakukan kesalahannya? Nah, itu hubungannya baik harus diperbaiki. Kemudian kita tawarkan, bukan paksaan. Tadi sudah saya katakan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar apa yang mendasar tindakan itu, kebutuhan apa yang kurang sehingga kamu melakukan seperti ini, nak? Gitu, ya. Ya. Terus keyakinan apa yang sudah kamu pahami? Apa kita sebagai bapak ibu pendidik, ya, pendidik anak bangsa, kita harus benar-benar bijaksana dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi anak-anak kita. Begitu juga masalah kita. Intinya kita saling mengingatkan, saling berkolaborasi, saling mendukung, ya seperti itu. Sama seperti bapak ibu guru juga ketika kita manusia juga pada kadang salah, dan kita saling mengingatkan gimana caranya kita bisa memperbaiki diri kita dan memperbaiki anak-anak didik kita. Kemudian fokus pada karakter bukan pada tindakan, ya. Nah itu menguatkan dan fokus pada solusi.
tugas. Saya tidak akan mengganggu teman sebanyak 100 kali. Itu hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Kemudian guru menghukum siswa dengan menghormat bendera selama 10 menit atau lari mengelilingi lapangan 10 kali. Nah, hukuman apa? Hukuman. Ya. Jadi misalnya telat dihukum untuk mengelilingi lapangan. Oleh Pak Rohman guru olahraga ya. Nah, dari lapangan, kok tak nilai-nilai ini menggantikan nilai kamu mengerjakan tugas, itu masih nyambung karena butuh olahraga. Tapi kalau kita, ya, mengerjakan tugas, misalnya akuntansi, tak suruh keliling lapangan, bersihkan kamar mandi, nyambung dah? Enggak nyambung, enggak, malah mendidik, ya, malah bikin nggak baik nanti, ya nggak boleh ya. Guru marah dan menyuruh berdiri di depan kelas sampai selesai pelajaran, itu hukuman juga ya. Sekarang nggak ada kayaknya, masih ada nggak ada, sudah nggak ada ya. Ada. Konsekuensi mungkin kita yang masih sering itu konsekuensi ya. Guru memberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas pada jam istirahat, mengerjakan tugas 2 kali. Berarti Bapak guru kita bagus-bagus ya, artinya baik-baik ya. Nggak ada yang memberikan konsekuensi. Kamu nggak boleh istirahat karena harus mengerjakan tugas, misalnya seperti itu. Guru bersikap tegas, siswa menghormati peraturan, itu konsekuensi ya. Jadi siswanya sadar salah, menghormati dan melaksanakan, nah, itu konsekuensi. Restitusi, di situ guru menanyakan keyakinan kelas dirinya yang sudah dibuat, membantu siswa menyelesaikan masalah, dan guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Itu dia restitusi seperti itu. Makanya kita harapkan yang restitusi ya Bapak Ibu. Next. Ini contoh aja menghukum Mbak. Patuhilah posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol kita bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Bapak Ibu, selama ini posisi kontrolnya adalah mengatasi masalah siswa-siswinya sebagai apa? Coba Pak
yang sering ngomong, ini sistemnya harus dirubah, harus lebih tegas, anak-anak itu harus dihukum, gak dijarnoi salah. Itu berarti salah satu ciri dari tipe penghukum ya Bapak Ibu. Iya. Ya terkadang saya juga pernah ternyata ya, saya pernah seperti itu, ngomong kayak gitu. Ya, nek ke sekolah gak tegas, sistemnya gak ada, ya nek ngomong terus kok gak dihukum. Itu ternyata sistemnya apa? Tipe penghukum ya Bapak Ibu. Jadi kita harus hindari itu. Ya, dan saya setelah mempelajari modul ini baru perlahan-lahan sampai selama ini saya juga banyak masih kurang sebagai pendidik ya. Ternyata seperti itu, saya juga menyadari itu dan saya juga pinginnya lebih baik ya. Di akhir-akhir dalam artian saya sudah 23 tahun ya, sudah lama banget ya. Kadang-kadang saya merasa ya Allah sudah 23 tahun, mudah-mudahan kesalahan-kesalahan saya selama mendidik selama 23 tahun ini diampuni Allah dan diikhlaskan oleh orang tua itu ya. Dan saya doakan anak-anak saya, didik saya yang dulu-dulu yang pernah saya hadapi dengan pendidik dengan cara yang salah itu, mereka bisa berubah jadi baik dengan doa saya seperti itu ya. Karena memang kita nggak menyadari itu dan kita juga tidak ada niatan untuk seperti itu kan ya. Tapi kita nggak sadar bahwa ternyata itu membawa dampak negatif buat anak-anak kita. Jadi alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk belajar sehingga mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik secara diri sendiri maupun orang lain. Tuh, berikutnya kalau atas pembuat rasa bersalah itu tadi. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nah, gimana coba? Kalau saya ditegur kalau sekolah itu membuat rasa bersalah. Kalau yang satunya lagi teman, ayolah nak, bantu demi Bapak, demi Ibu. Ayo tangan buah. Ya kan ya nak ya menbuah. Dipraktek seperti teman. Tapi guru lainnya tidak seperti itu. Akhirnya apa? Dia tergantung pada guru itu. Patuhnya hanya pada guru yang bersangkutan. Kepada guru lainnya enggak. Kenapa? Oh, dia bukan teman saya. Ada kan yang seperti itu? Ada. Dan makanya itu hal yang salah. Teori-teori inilah yang berdasarkan penelitian Bapak Ibu sehingga muncullah teori-teori pendidikan seperti ini yang berusaha memperbaiki pendidikan kita di Indonesia. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ya wes tak apa, pokoknya besok mlebu. Ya wes saiki gak masalah tugas tak apa, pokoknya besok mlebu. Lho saiki sandaran ora apa-apa. Ini apa? Ibu, sepatuan. Sekali tidak apa-apa, 2 kali. Berikutnya kalau tidak ada guru itu, dia tetap ngomong. Ya, nah itu berarti guru yang bersangkutan atau kita itu motivasi kita kepada anak-anak itu berlaku penanganannya sebagai teman, kontrol kita ke anak itu sebagai teman. Nah, murid lebih tergantung atau hanya patuh pada guru yang bersangkutan. Itu tadi teman, namanya teman bestie ya. Gurunya ada di bestinya. Bu, kita SMA, kita SMK ini kan enaknya kan menjadikan murid-murid kita sebagai teman ya. Nah, boleh, tapi harus tahu batasnya dan harus tahu apa? Aturannya. Jangan sampai merugikan anak itu sendiri. Bukan ibu guru yang rugi, anaknya yang rugi, siswanya yang rugi. Siswanya yang rugi. Kenapa? Karena dia tidak memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi karena apa? Karena berdasarkan teman tadi. Hanya begitu sampai muncul
dan bersedia memperbaiki serta rencana kamu ke depannya akan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Next. Ini contoh restitusi ya, dari tadi. Next saja. Bisa. Ini ada video sebenarnya, nanti bisa saya kirimkan ke grup saja. Ya, contoh ya. Kesini dilanjutkan, Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal, lebih abstrak dari peraturan, lebih nyata ya. Kalau peraturan itu dilarang seperti ini, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang merokok di kelas, dilarang itu. Tapi kalau keyakinan itu jaga kesehatan, berarti kan nggak boleh merokok, nggak boleh buang sampah sembarangan, ya kan? Banyak kan? Nah, kemudian dibuat dalam bentuk yang positif, jadi nggak boleh jangan, tidak usah memakai kata jangan, ya, tapi langsung kata-kata yang positif. Kalimatnya singkat agar mudah diikat sesuai kondisi kelasnya yang diharapkan. Jadi mungkin kelas 1 dengan kelas lainnya berbeda, tergantung dari kesepakatan bersama. Semua warga sekolah dilibatkan, ya muridnya, ya gurune. Yang buat keyakinan kelas itu bukan gurunya, tapi bersama murid. Kalau keyakinan sekolah berarti ya muridnya, gurune, kepala sekolahnya atau pimpinannya. Jadi murid juga dilibatkan. Mungkin awalnya kepala sekolah dan gurunya yang buat keyakinan sekolah, setelah itu disampaikan sosialisasikan ke murid, mana yang tidak disetujui murid, mana yang disetujui. Itu kita harus menerima pendapat murid seperti itu. Next. Nah, penjelasan tentang ini kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan kemarin ya, menjelaskan tentang budaya positif. Keyakinan saya jelaskan dulu biar anak tahu apa itu keyakinan kelas, bagaimana manfaatnya, kita jelaskan dulu. Kemudian merumuskan peraturan yang sudah dibuat anak-anak menjadi keyakinan, karena peraturan kan kalimatnya beda dengan keyakinan ya, sehingga kita rumuskan gitu. Diskusi membuat kesepakatan keyakinan kelas dan menghias atau menempel keyakinan kelas itu di tempat yang mudah dilihat. Nah itu gambarnya sampai anak-anak sudah muncul keyakinan kelas dan disepakati dan kita tempelkan. Next. Nah, keyakinan kelas 12 AKL bagaimana bertakwa kepada Allah. Anak-anak berarti kepada saat tidak mau melakukan jamaah, saya ingatkannya, anak-anak keyakinan kelas kita bagaimana bertakwa kepada Allah, berarti harus jamaah atau iya Bu. Disiplin waktu seperti tadi, kok telat? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin waktu, ya berarti nggak disiplin, iya Bu. Gitu. Selalu apa? Melakukan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Jadi setiap kali masuk ke kelas, saya mengharapkan anak-anak itu selalu tersenyum kepada gurunya, menyapa gurunya dan teman-temannya dan saling. Jadi sopan dan santun. Itu saya terapkan di kelas saya, ya. Seperti itu, dan saya yakin kelas Bapak Ibu guru juga seperti itu, ya. Kita memang harus membudayakan hal yang positif seperti itu. Ada anak 1, 2 yang tidak seperti itu, ya kita ingatkan, kita tegur. Halo, ini bagaimana? Tadi kok belum salam, atau belum nyapa, meluyur langsung itu. Nah, itu kita jangan diam. Kenapa? Anak-anak terbiasa nanti. Ya kita budayakan yang positif. Berikutnya semangat belajar dan mandiri. Nah, keyakinan kelas saya salah satunya adalah semangat belajar dan mandiri. Anak-anak harus semangat belajar. Ketika mereka Bu, jangan kos Bu, keyakinan kelas sampai apa? Semangat belajar. Masuk kelas. Nah, saya ingatkannya cuma gitu sekarang. Ya. Menghormati guru pada saat ngomong, saya juga gitu. Anak-anak permisi ya. Coba
berbuat salah, tidak apa-apa nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini, kita bisa menyelesaikan ini, gitu ya. Kita yakinkan kepada mereka, sehingga mereka tidak down dulu, ya. Tapi sekali lagi tetap kita lihat karakter anak itu, ya, seperti itu. Kemudian kamu berhak merasakan begitu, ya. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalau kamu anaknya diem saja, apa kamu sudah menjadi teman terbaik buat dirimu sendiri sehingga kamu tidak mau berteman dengan yang lainnya? Ya, kamu baik kok. Kamu bisa berteman dengan teman-temanmu. Silakan gabung dengan teman-temanmu. Apa yang tidak bisa atau apa yang kurang dari kamu? Tidak ada yang kurang. Semua manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, jadi kita yakinkan kepada mereka. Kita buat identitas diri mereka itu kuat. Sehingga ketika kita menyelesaikan suatu masalah anak itu dengan tegar untuk mencari solusi bagaimana saya seharusnya, seperti itu. Apalagi anak SMA yang sudah dewasa, mereka sudah mudah untuk kita ajak berpikir, mudah untuk kita ajak diskusi. Next. Berikutnya di sini tahap kedua, validasi dari tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi sudah saya katakan ya, setiap orang pasti punya alasan untuk melakukan kesalahan, dan salah satu alasannya pasti tidak terpenuhinya dari 5 kebutuhan dasar itu. Kalimat yang diucapkan biasanya dalam validasi ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Nah, itu berarti kita sudah melakukan tahapan validasi ya. Berikutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya, kalau Anda itu membela diri sehingga kepala atau sesuatu. Ya, nah itu salah satunya kita ngomong, iya betul, kamu patut bangga pada dirimu. Kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu. Tapi apakah tidak lebih baik? Apakah tidak ada yang lebih baik, yang lebih enak, lebih menyejukkan sehingga kamu nggak sampai marah-marah? Emang marah itu enak kan? Apa enak tuh? Nah, kamu cuma marah. Kaisa dengan cara seperti ini misalnya sih. Nah, itu berarti validasi atas kesalahan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru lagi yang lebih baik. Nah, seperti itu. Next, yang ketiga, tahap menanyakan keyakinan. Nah, ini tahap yang terakhir bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kali ini menjadi tadi ya, menanyakan. Next, jadi keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Nah, bagaimana caranya kamu bisa memperbaiki kesalahanmu ini? Kamu salah tahu kesalahanmu apa? Ya, namanya seperti itu. Maka dikira satu mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR, apakah kamu semakin paham dengan ini? Pelajaran ini tidak Bu. Nah, konsekuensi apa nanti yang kamu dapat kalau kamu nggak melakukan itu? Iya, begini. Apa kamu suka nggak mengerjakan PR? Ya enggak Bu, tapi nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa berarti seharusnya bagaimana? Jadi kita ajak ngomong, kita ajak berdiskusi. Ya, Bu, kalau ada anak yang nggak mau ngomong banyak itu gimana? Kita tawarkan solusi. Tinggal dia ngomong, iya Bu, nggak mau Bu. Ya, nah, biasanya anak yang nggak suka banyak ngomong itu kita tawarkan solusinya. Kalau yang suka diskusi, kita ajak diskusi supaya malamnya semakin terus. Next, ini salah satu contoh praktek dari pakar institusi dari anak. Nah, ini saya contohkan. Bisa suaranya Pak? Iya, seperti saya ya benar ya.
kemudian ya kamu pernah melakukan kesalahan itu hal wajar, sama kamu mau perbaikinya nggak masalah. Orang itu tidak ada yang nggak pernah salah, semua orang pernah salah. Tapi orang yang baik itu yang menyadari kesalahannya dan mau memperbaikinya. Tuh. Nah, ini misalkan makan di kelas atau keluar saat waktu pelajaran untuk ke warung. Nah, tuh, kenapa? Karena belum sarapan. Ternyata salah masak. Biasanya masak Bu, kenapa nggak masak ini? Ya karena mungkin ibu sibuk kelainan dan sebagainya. Nanti ketahuan. Tapi kalau kita langsung marah kan itu nanti. Jadi kita menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Ini maka pas waktunya pelajarannya sehingga menyinggung perasaan gurunya dan gurunya ngomong ke saya seperti itu. Menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang kamu langgar di kelas ini? Tidak menghormati guru, makan di kelas atau keluar kelas saat apa? Pembelajaran. Kira-kira apa kan? Kalau misalkan besok lagi, amin, apa? Jadi membantu ibunya untuk memasak. Solusinya seperti itu. Anaknya menawarkan sendiri untuk masak dan siapkan sebelumnya bawa bekal sehingga waktunya makan belum sarapan bisa makan di sekolah dengan bekalnya sendiri tanpa harus keluar pada saat pembelajaran. Next. Nah, ini akhirnya kesimpulannya bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Kita juga harus memiliki standar kepribadian ya, profesional dan sosial yang baik. Kita juga harus memiliki keprofesionalan dan sosial yang baik terhadap sesama, sehingga kita bisa mendidik anak kita, menuntun anak kita dituntut kepada kebaikan juga. Gimana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini? Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among? Guru adalah seorang among atau posisi manajer yang senantiasa menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah closing dari materi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan sharing bersama tadi bisa menjadikan sesuatu yang membawa manfaat dan keberkahan buat kita pribadi, anak-anak kita, dan sekolah kita. Akhirnya saya selaku memberi materi atau pemaparan materi modul 1.4 ini, terima kasih. Jalan-jalan ke Kota Lamongan, jangan lupa membeli godanan. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian karena telah hadir dan mengikuti acara pengibasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri dan mungkin ada satu atau dua yang bertanya, monggo. Perwakilan. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada kami untuk bertanya. Ini ada kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh Bu Mufidah sebagai guru penggerak khususnya di SMP Lamongan. Yang kami perlu tanyakan Bu Mufidah, ini kaitannya dengan solusi ketika anak-anak mendapatkan hukuman karena itu ada keterlambatan, mungkin karena sepeda bannya bocor atau mungkin yang lainnya. Tolong dijelaskan kembali supaya kita guru-guru ini bisa untuk mungkin menerapkan di
siswa yang telah masuk sekolah. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Terima kasih Bapak Romli. Benar ya, mohon maaf saya sudah naik ke sini. Untuk anak-anak kita atau siswa-siswi kita yang melakukan pelanggaran tidak disiplin waktu sehingga dia datang terlambat, tapi karena ketidaksengajaan seperti bang bocor ya, itu kan tidak setiap hari ya Bapak Ibu. Ya, kita pastikan artinya anak-anak kita panggil, kemudian kita lakukan restitusi tadi, walaupun tidak 3 tahap boleh 2 tahap. Kalau kita sudah menemukan solusinya, anaknya sudah bisa menemukan solusinya, maka itu bisa terselesaikan. Intinya anak-anak itu harus kita perhatikan. Kenapa anak kamu terlambat? Misalnya ban bocor dulu. Jadi mereka coba jelaskan, kok sampai ban bocor itu kenapa? Nah, pasti mereka akan menjelaskan. Nah, otomatis kalau hal itu bisa kita lakukan, anak itu pasti juga akan apa? Gak mungkin beralasan ban bocor lagi besoknya kalau terlambat, ya kan? Nah, kalau ban bocor berarti konsekuensinya kamu harus bagaimana supaya tak terlambat, nah. Atau paling tidak kamu bisa izin, nah, karena itu tidak kesengajaan, izin WA ke wali kelasnya atau kepada bapak ibu guru yang ngajar pada saat itu. Bu, maaf saya terlambat karena ini ban bocor. Kita sudah punya apa? Media ya. Kita bisa fotokan. Kita buktikan bahwa memang kita terlambat karena tidak kesengajaan dan tidak kita inginkan. Nah, itu kita jelaskan ke anak. Ya, artinya anak biar apa? Biar menganggap itu tanggung jawab dia. Jadi terlambat bukan hal yang benar, tetap walaupun itu tidak sengaja. Tapi tidak kita hukum mereka, tapi kita berikan solusi bagaimana ketika mengalami masalah seperti itu. Nah, solusinya apa? Harusnya sampai bagaimana? Laporan Bu, atau paling tidak diberikan bukti, kan ada medsos. Nah, seperti itu. Besok lagi harus bagaimana? Nah, intinya kita beri solusi seperti itu. Dan tidak mungkin banyak siswa itu apa? Alasan dan bocor semua, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi intinya kita bersama-sama melakukan tindak lanjut. Nah, alhamdulillah kita ada piket ya. Mudah-mudahan piket itu bisa berjalan dan kita bisa menerapkan perlahan-lahan tapi pasti untuk melakukan restitusi ini dan untuk menjadikan kontrol guru kita sebagai kontrol manajer. Kita lakukan bersama-sama, saling mendukung, saling berkolaborasi, walaupun itu pelan tapi pasti. Memang merubah sesuatu yang sudah lama atau kebiasaan itu sulit, tapi akan lebih sulit lagi kalau kita biarkan. Dampaknya akan lebih negatif lagi. Jadi bagaimana budaya positif di sekolah kita bisa berjalan lancar, bisa lebih baik, itu butuh kerjasama kita semuanya, guru dan siswa dan juga pimpinan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Pak Ramli. Ada lagi? Kalau tidak ada, tutup dengan doa. Terima kasih kepada Ibu Mufidah Isnaini atas pemaparan materi pada siang hari ini. Kemudian menuju acara selanjutnya yaitu penutupan doa dalam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ainul Yakin. Kepada yang terhormat Bapak Ainul Yakin, kami persilahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa mu'allimina wa asatidina wa li jami'i talamidina wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wa al akhyar wal abad. Allahumma ja'alna auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa kaidina ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir umurana kullaha wa sahhil umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam